Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Ava Teknologi akan menjelaskan mengenai produk kami yang terbaru, yaitu Yafira bel otomatis ya. Jadi bel ini bisa Anda pakai untuk di kantor atau di sekolah atau di pabrik ya. Fungsinya sama seperti bel pada umumnya yang dapat membunyikan bel melalui jadwal yang sudah disetting. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa saja sih fitur dari bel otomatis yang kami jual ini. Yang kedua, apa saja varian yang kami jual. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan pengaturan jadwal. Yang keempat adalah bagaimana cara melakukan atau penyambungan pengkabelan ke alat bel otomatis ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai beberapa fiturnya dulu ya. Yang pertama, di sini ada yang varian Pro dan amplifier internal ini dia memiliki dua player, teman-teman. Jadi ini di sini juga ada micro SD-nya. Ini untuk menyimpan bel-bel yang sudah disetting, suara-suara yang sudah disetting pada jam tertentu ya. Ini sebenarnya tampil ini, teman-teman, tapi kameranya kurang fokus. Nah, ini ya. Lalu di sini juga ada player tambahan. Player tambahan ini berfungsi untuk membunyikan musik atau yang lain ya di luar jadwal yang sudah ditentukan. Nah, misal untuk membunyikan senam atau ada acara-acara tertentu yang membutuhkan musik itu bisa memakai ini, teman-teman. Jadi ini bisa menggunakan Bluetooth, flash disk atau micro SD. Nah, selanjutnya fitur yang pertama adalah alat ini dapat menyimpan 25 jadwal per hari dari Senin sampai Minggu. Ya, jadi Senin itu bisa diisi maksimal 25 jadwal. Ini maksimal ya. Misal Anda ingin mengisi 3 atau 4 gitu bisa. Nah, 25 jadwal per hari dari Senin sampai Minggu. Nah, di sini kami menyertakan 5 versi bel yang nanti bisa Anda pilih sendiri, mau yang versi 1, versi 2, versi 3 atau sampai versi 5 ya. Bisa dipilih sendiri sesuai selera. Di samping itu Anda juga dapat mengganti sendiri, misal kok kurang cocok gitu ya, kurang sesuai dengan yang Anda mau bel yang kami bawa, Anda bisa menggantinya sendiri melalui micro SD yang ada di sini. Nah, nanti juga akan kami tunjukkan bagaimana cara melakukan penggantian file gitu ya. Baik, selanjutnya adalah mengenai skema pemasangan ya. Jadi di sini ada dua jenis ya yang teman-teman pilih, bisa menggunakan amplifier internal atau amplifier eksternal. Ini sesuai yang teman-teman beli di marketplace kami ya. Jadi kalau teman-teman mau beli yang amplifier internal, maka pengkabelannya seperti ini. Speaker yang kabel merah dihubungkan ke yang merah, yang hitam ke yang hitam seperti ini. Ini di paralel, teman-teman ya. Ini tidak harus di satu terminal sini. Misal yang speaker 1 di sebelah sini bisa, speaker 2 di sebelah sini bisa. Seperti itu. Lalu khusus di amplifier internal ini, sebenarnya teman-teman bisa juga menggunakan alat ini menggunakan amplifier eksternal, karena di sini kami beri juga soket ya untuk khusus ke amplifier eksternal. Jadi untuk yang pembelian amplifier internal itu bisa digunakan langsung dengan speaker atau menggunakan amplifier eksternal lain gitu. Kalau menggunakan amplifier eksternal harus dihubungkan jacknya melalui sini, dua stop kontak ini, lalu RCA-nya dihubungkan ke ampli X ini ya. Tuh, kalau misal eksternal. Kalau internal seperti ini. Lalu yang PLN 220 volt ini dihubungkan ke PLN juga 220 volt stop kontak. Selanjutnya yang skema pemasangan kedua adalah menggunakan amplifier eksternal. Untuk amplifier eksternal seperti ini skematiknya, teman-teman. Jadi ini Anda harus memiliki amplifier eksternal sendiri. Pengkabelannya seperti ini, harus yang jack 220 volt dihubungkan ke 220 volt, lalu RCA ampli dihubungkan ke RCA sini, lalu speakernya dihubungkan ke amplifier milik teman-teman ya. Seperti ini. Lalu di sini saklar ini berfungsi untuk menyalakan amplifier ini secara manual dengan tombol ini. Meskipun di depan kami sudah menyediakan tombol berwarna kuning ampli untuk menyalakan amplifier secara manual ya. Lalu untuk ini sama ke 220 volt stop kontak PLN. Nah, bagaimana cara menyambungkan mikrofon ke bel otomatis ini? Untuk menggunakan amplifier internal, mikrofonnya ditancapkan di soket di depan, teman-teman, karena kami sudah menyediakan soket mic untuk ditancapkan mikrofon ya di depan. Sedangkan untuk amplifier eksternal, mic-nya harus ditancapkan ke amplifier sini, teman-teman, karena di depan bel otomatis ini tidak kami sediakan lubang untuk mic ya. Jadi mic-nya juga harus ke amplifier sini, bukan ke alat sini gitu. Mungkin itu penjelasan mengenai
pengkabelan Yafira bel otomatis. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan dulu apa saja sih isi dari micro SD-nya. Yang pertama ini ya, yang kami tunjukkan ada versi 1 dulu ya, versi 1 dulu. Versi 1 dulu itu ada jam pertama sampai jam ke-12, teman-teman. Sekarang saya coba untuk bunyikan yang jam pertama dulu ya. Mohon perhatian, saatnya jam pertama dimulai. Attention please, it's time to begin the first lesson. Nah, jadi bel kami itu ada dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Coba kita ini sampai ke 9 ya. Sebenarnya yang membedakan versinya itu hanya suara belnya, bukan suara orangnya itu yang menyampaikan tadi ya. Suara belnya saja. Coba kita coba lagi di misal versi kedua ya. Misal ini aja mulai upacara ini ya. Mohon perhatian, saatnya upacara bendera dimulai. Attention please, time to start flag raising ceremony. Lanjut kita coba untuk nada versi ketiga dulu. Nah, ini jam versi ketiga yang ini, mungkin yang lain dulu. Yang pulang sekolah. Mohon perhatian. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Hati-hati dalam perjalanan pulang ke rumah dan semoga hari Anda menyenangkan. Attention please. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Oke ya, ini adalah versi 3. Lalu kita coba yang versi 4. Versi keempat kita coba yang suara lain ya. Suara lain istirahat pertama selesai nih, coba ini. Mohon perhatian, waktu istirahat pertama telah selesai. Attention please, the first break is over. Oke ya, itu yang versi keempat. Lalu yang versi kelima bagaimana? Yang versi kelima kita coba untuk ini 5 menit sebelum upacara. Mohon perhatian, upacara bendera akan dimulai dalam 5 menit. Attention please, flag raising ceremony will begin in 5 minutes. Yang ada dalam micro SD kami menyertakan 5 versi bel yang dapat Anda pilih sendiri. Lalu ada apa saja sih isi-isinya? Yang pertama di sini ada jam pertama sampai jam ke-12. Dilanjutkan di folder 02 ini ya. Nah, sampai ke jam 12. Lalu ada istirahat pertama. Ada istirahat kedua. Ada istirahat ketiga. Ada istirahat selesai ya. Ada istirahat saja. Ini istirahat tanpa istirahat pertama, istirahat kedua, istirahat oke. Lalu ada istirahat selesai, istirahat pertama selesai gitu. Istirahat kedua selesai juga ada. Bentar, ini istirahat kedua selesai, istirahat ketiga selesai gitu. 5 menit upacara gitu. Ada. Lalu ada 5 menit upacara ini maksudnya adalah 5 menit sebelum upacara gitu supaya persiapan dan lain-lain. Lalu ada juga bel berbunyi saat mulai upacara gitu.
Lalu ada bel akhir pekan. Bagaimana sih akhir pekan ini? Coba kita bunyikan ya. Mohon perhatian. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa Senin pagi dengan semangat belajar baru. Hati-hati dalam perjalanan pulang ke rumah dan semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Nah, itu adalah Attention please. Our lessons have ended for today. See you on Monday morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice weekend. Nah, itu adalah akhir pekan ya, teman-teman. Jadi seperti itu bunyinya akhir pekan. Lalu ada lagi masuk ruang ujian, lalu mengerjakan ujian gitu. 5 menit ujian berakhir, seperti itu ada. Lanjut kita ke 4, ada lagi ujian telah berakhir gitu. 5 menit mulai senam, ada senam dimulai, lalu jam bekerja dimulai. Ini untuk, jadi kan bel yang kami sertakan ini bisa dipakai untuk sekolah atau perusahaan atau pabrik atau kantor gitu ya. Jadi dicampur filenya, tapi nanti Anda bisa memilih sendiri. Misal ini sholat Jumat, ini bisa dipakai untuk pabrik atau kantor ya. Biasanya yang ada sholat Jumatnya. Oke, ini di bawahnya ini ada jam bekerja selesai. Coba kita bunyikan jam bekerja selesai ini gimana. Mohon perhatian. Jam bekerja telah selesai. Attention please. Working hours is over. Oke, nah di bawahnya sudah lanjut di versi 2 ya, versi 2 teman-teman. Ini untuk macam-macam filenya ya. Coba kita cari lagi yang lain. Untuk yang kantor ya, untuk yang kantor ini misal istirahat. Mohon perhatian. Waktunya istirahat. Attention please. It's time to breathe. Nah, file istirahat itu sebenarnya bisa dipakai di sekolah atau perusahaan karena ini tidak menyebutkan misal untuk seluruh siswa silakan masuk gitu, tidak ada menyebutkan seperti itu. Jadi ini misal di sekolah tersebut hanya ada satu istirahat, tidak ada istirahat pertama, istirahat kedua, tidak ada seperti itu. Anda bisa memakai file istirahat yang ini. Itu ya. Lalu ada jam bekerja dimulai ini untuk kantor ya. Coba kita bunyikan. Mohon perhatian. Jam bekerja telah dimulai. Attention please. It's time to start working. Oke, satu lagi ya, ada yang kelupaan. Di folder bawaan microSD kami juga terdapat file senam, teman-teman. Ada file senam itu di folder 09, 005, 00, 07, 08, 09 ini ada macam-macam senam ya, ada SKJ 2013, 2018, senam Ayo Bersatu, senam Poco-Poco, dan di sini ada senam Maumere, ada senam Penguin. Ini bisa nanti Anda tambahkan sendiri atau memakai senam yang sudah ada bawaan kami ini bisa misal dipakai untuk di sekolah-sekolah ya teman-teman ya. Oke, nah itu adalah isi dari microSD yang kami bawakan ya. Ini ada versi 2, suaranya seperti tadi, versi 3, versi 4, dan versi 5. Oke, itu adalah isi-isinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan lagi mengenai penjelasan fitur-fitur yang lain ya. Jadi selain dia menyimpan 25 jadwal per hari, kita juga dapat melakukan settingnya itu mudah teman-teman. Kita hanya menggunakan browser ya. Karena di sini nanti ketika kita tekan setting, dia akan muncul IP yang bisa diakses. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini bisa dimasukkan ke browser ya, bisa pakai Mozilla Firefox atau Google Chrome gitu. Anda bisa memakai smartphone atau komputer atau laptop gitu ya. Nanti ada halaman webnya yang bisa ada formnya, pengaturan mengenai jadwal-jadwal yang akan disetting gitu. Nah, ini settingannya melalui web. Jadi sangat mudah, tidak menggunakan tombol. Lalu juga ada ini teman-teman, tombol ampli. Ampli ini adalah
ketika kita ingin menyalakan amplifier secara manual ya, bisa tekan tombol ini. Nah, dia akan menyalakan ini, amplifiernya ini menyala. Ini amplifier internal ya. Kalau misal Anda memakai amplifier eksternal juga, amplifier eksternalnya menyala. Kalau ingin mematikan, tinggal tekanin lagi. Oke, ditunggu, dia akan mati. Nah, lalu apa kedua fungsi ini, pembuka dan penutup? Pembuka dan penutup ini dipakai ketika kita ingin menyampaikan pengumuman, misal di sekolah atau di perusahaan ya. Biasanya kan sebelum menyampaikan pengumuman itu di depannya ada pembuka dulu. Nah, itu bisa diklik. Nah, baru kita menyampaikan pengumumannya di mic sini ya, ada mic-nya. Misal pengumuman apa gitu. Misal hari ini ada guru sedang rapat dan nih ya, siswa bisa pulang pagi itu. Seperti itu bisa ya. Lalu setelah menyampaikan pengumuman diakhiri dengan penutup. Nah, fungsinya pembuka dan penutup itu ini teman-teman. Nah, di sini juga dilengkapi dengan itu ya, beberapa potensio. Ini potensio ini untuk apa? Potensio ini sebenarnya untuk mengatur amplifier internalnya teman-teman. Jadi ini yang di dalam ini ada kit amplifiernya yang bisa diatur ininya. Nah, kami sarankan untuk penggunaan speaker corong Anda tidak menggunakan bass, treble, dan subwoofer ya. Ini di set 0 saja tidak apa-apa, karena kalau misal di set tinggi nanti lama-kelamaan akan merusak corong Anda. Kecuali Anda memakai alat ini untuk penggunaan sound system biasa, bukan di speaker corong seperti ini ya, bukan di speaker corong seperti ini. Kalau untuk speaker corong seperti ini, yang boleh Anda main-mainkan hanya di volume mic untuk menaikkan ini pengumuman ini, lalu di volume bell-nya ini ya, volume bell-nya bisa diputar-putar di sini. Itu saja. Lalu di sini juga ada tombol on off. Nah, tombol on off ini untuk player ini ya, ketika kita ingin menyalakan musik di luar jadwal yang sudah ditentukan. Nah, kita bisa pakai player ini. Di sini kita bisa memakai Bluetooth, komunikasi Bluetooth dari smartphone, misal play dari YouTube itu bisa. Lalu dari flash disk atau dari micro SD gitu. Kalau misal sudah selesai memakai ya, tinggal dimatikan aja, tidak usah dipakai. Tidak bisa dinyalakan terus-menerus biar alat ini bekerja. Oke, lalu fitur lain adalah alat ini dapat set jam tidur otomatis teman-teman. Jadi supaya menghemat pemakaian listrik gitu ya, tidak menyala terus-menerus, maka kita bisa set nanti di webnya, web pengaturannya, alat ini akan sleep atau mode tidur jam berapa. Misal kegiatan sekolah itu sudah selesai, misal pukul 5 gitu. Alat ini di set mode tidurnya jam 5 sore, lalu dia akan aktif lagi pukul 7 pagi misalnya. Nah, seperti itu bisa untuk menghemat pemakaian listrik. Meskipun teman-teman alat ini ketika menyala seperti ini tidak menyembunyikan speaker, itu dia dayanya tidak sampai 1 watt, sangat kecil sekali ya, karena di sini kita pakai microcontroller yang sangat efisien ya. Lalu yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai varian yang kami jual ya. Varian yang kami jual di marketplace ada beberapa varian ya. Yang pertama ada varian amplifier internal. Ciri-cirinya amplifier internal itu bagaimana sih? Ciri-cirinya yang di depan ini ada potensionya. Nah, kalau di depannya ada potensionya, sebenarnya saya matikan dulu alatnya. Kalau di depan ini ada potensionya, di dalamnya ini ada modul amplifiernya seperti ini. Nah, ini ya, ada trafonya juga di sana. Nah, ini modul controllernya. Oke. Ini untuk yang amplifier internal. Nah, untuk amplifier internal ini teman-teman bisa membeli dengan paket speaker juga. Jadi amplifier internal dengan 1 speaker, atau amplifier internal dengan 2 speaker, atau amplifier internal tanpa speaker. Nah, tanpa speaker ini ditujukan untuk teman-teman yang sudah mempunyai speaker sendiri ya, di sekolah atau di kantor, di pabriknya itu punya speaker sendiri. Nah, spek speaker yang dipakai gimana? Spek speaker yang dipakai adalah yang seperti ini teman-teman. Yang ini tipe, ini mereknya Narai ya, dayanya 25 watt, impedansnya 8 ohm. Bisa pakai ini 1 atau 2 gitu bisa. Nah, ini versinya Pro ya, Pro amplifier internal.
kami juga memiliki versi lain. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Versi lain adalah ini versi Pro juga, tapi amplifiernya itu eksternal. Amplifier eksternal itu gimana? Di dalamnya tidak ada modul amplifiernya, teman-teman. Nah, kosong dia. Tidak ada modul amplifiernya. Tapi ada ini, kit playernya ini. Ini untuk membunyikan musik di luar jam yang sudah ditentukan. Ada ininya ya. Ketika membeli yang varian Pro dan amplifier eksternal, Anda harus memiliki amplifier dulu ya di kantor atau di sekolahnya. Anda harus sudah memiliki amplifier dan speakernya, karena dalam varian amplifier eksternal ini kami tidak bisa menyertakan speakernya gitu ya. Biasanya kan amplifier yang di tempat teman-teman itu memiliki spek speaker sendiri-sendiri gitu ya. Takutnya nanti speaker yang kami bawakan kurang cocok gitu. Jadi lebih amannya teman-teman memakai itu ya, speaker yang ada di amplifier yang sudah ada gitu. Nanti tinggal ditancap ke sini saja. Nah, amplifier yang lama lalu ini RCA-nya ke sini. Nah, ini untuk saklar, ini untuk itu ya, saklar manual. Nanti dijelaskan lebih lanjut mengenai cara pengkabelannya. Oke, ini adalah varian amplifier eksternal versi Pro ya. Lalu kami juga memiliki lagi versi satu lagi. Ini. Nah, ini adalah amplifier eksternal juga, tapi kecil dan tidak ada player manualnya ya. Yang ada di sini tadi tidak ada. Jadi ini hanya benar-benar full jadwal bel saja, untuk set bel saja, tidak ada misal membunyikan musik di luar jadwal gitu, tidak ada ya. Jadi yang versi kecil ini harganya yang tipe paling murah ya, yang paling murah daripada yang versi Pro tadi, karena dia boxnya kecil, casingnya kecil. Untuk fungsi jadwalnya sama teman-teman, bisa juga per harinya 25 jadwal sama saja untuk ini ya. Ini hanya kecil saja dan tidak ada player eksternalnya dan tidak ada amplifier internalnya. Bisa dilihat di dalamnya seperti ini. Nah, lalu dalam paket penjualan Anda itu akan mendapatkan ini. Ketika Anda membeli yang baik versi amplifier internal, baik Pro atau standar, Anda akan mendapatkan ini ya, RCA to RCA. Ini dihubungkan ke amplifier nanti. Meskipun Anda membeli yang versi amplifier internal, harusnya ini kan tidak dibutuhkan gitu ya, tapi tetap kita sertakan di paket penjualan. Karena kalau pakai amplifier internal, tinggal speakernya saja disambung ke alatnya, tidak perlu ini. Ini sebenarnya dipakai untuk ke amplifier eksternal. Tapi kalau misal Anda membeli amplifier yang versi amplifier internal, tapi di kemudian hari Anda ingin menghubungkan ke amplifier eksternal gitu, ini bisa dipakai. Lalu yang kedua adalah ini, di paket penjualan ada ini. Ini adalah AKI converter RCA atau AKI 6,5 ya. Jadi biasanya di amplifier itu tidak ada soket ini ya, tidak ada soket RCA, adanya soket mic gitu. Ini bisa dihubungkan ke sini, lalu yang RCA ini dihubungkan ke bel otomatis, tadi ada soketnya RCA gitu. Jadi ini sangat fleksibel. Kalau misal amplifier Anda itu hanya punya RCA ya cukup pakai ini. Tapi kalau misal amplifier Anda hanya punya mic ya tinggal ditambahkan ini. Jadi ini tipe amplifier seperti apapun akan bisa dipakai kabel ini. Lalu selanjutnya akan mendapatkan baterai CR2032. Ini adalah baterai untuk pewaktuan di dalam ya, untuk set waktu tadi loh, set waktu kan ada jam yang berjalan dan tanggalnya itu pakai baterai ini teman-teman. Jadi kalau misal ada mati listrik itu tidak reset jam ya, jadi masih tersimpan jamnya berapa jam sekarang meskipun mati listrik, karena ada baterai kecil ini. Ini baterainya harganya murah kok, 5.000-an atau 10.000-an ini di toko elektronik. Tipenya CR2032. Lalu kalau misal Anda membeli yang varian Pro amplifier internal dan juga dengan satu speaker,
Anda akan mendapatkan ini kabel speaker sepanjang 10 meter ya, kabel speaker sepanjang 10 meter, dan juga satu buah speaker. Oke, ini ya speakernya ya. Anda akan mendapatkan speaker ini. Speakernya Narai 25 watt, impedansi 8 ohm. Ya, Anda akan mendapatkan ini kalau misal membeli yang varian internal, dan membeli juga speakernya ya, dengan satu speaker atau dua speaker. Anda juga bisa membeli tanpa speaker juga sih. Lalu Anda juga akan mendapatkan ini satu buah dynamic microphone ya. Ini untuk yang pembelian amplifier internal ya, dan juga dengan speaker. Kalau misal tanpa speaker juga tidak kami sertakan ini. Jadi mendapat mic hanya kalau jika Anda membeli yang satu speaker atau dua speaker, Anda akan mendapatkan mic seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengaturan bel pada alat bel otomatis ini. Yang pertama, saat pembelian Anda akan mendapatkan baterai seperti ini ya, yang sudah saya jelaskan di awal video. Nah, akan mendapatkan baterai seperti ini. Ini memang dalam keadaan tidak terpasang. Karena apa? Karena supaya dalam pengiriman itu aman gitu ya, aman, tidak dalam kondisi terpasang. Nah, tugas Anda adalah memasang baterai ini pada soketnya, soket RTC. Letaknya di mana? Ada di dalam box ini. Sebelum membuka box ini, di bawah sini ada dua buah baut ya. Ada dua baut di sebelah sini dan sebelah sini. Nah, ini dibuka pakai obeng plus. Lalu di atasnya kan ada ini. Nanti dilepas gitu aja. Nah, Anda akan melihat modul RTC yang ada soket baterainya ini. Baterai yang kami bawakan ditancapkan ke sini. Ini kan ada kuning ya, itu dimasukkan ke kuningnya seperti ini dulu, posisi seperti ini, lalu ditekan yang ujungnya. Nah, sampai bunyi klik, sampai tertancap seperti itu ya. Kalau sudah seperti itu, tinggal dinyalakan saja alatnya. Nah, sudah menyala, coba dilihat di situ tampil ya. Mohon tunggu membaca data. Kita harus melakukan setting tanggal dan waktu kalau muncul seperti ini ya, dengan cara tekan setting. Karena modul RTC kalau baterainya habis dilepas, dia tidak bisa menyimpan waktu yang tersimpan. Nah, kita disuruh memasukkan IP ini pada web browser 192.168.4.1. Alamat IP ini dimungkinkan berbeda ya di masing-masing perangkat. Jadi yang Anda masukkan sesuai yang ada pada LCD ini saja. Lanjut ya, kita masukkan IP ini 192.168.4.1. Oke ya. Sekarang saya sudah membuka ini web browser pakai Mozilla Firefox. Alamatnya ini ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu hotspot. Kita disconnect, kita konekkan dulu ke WiFi dengan nama bel otomatis ini ya. Kita konekkan ke sini. Passwordnya nanti kalau ditanya passwordnya ada di dalam buku panduan Anda masing-masing ya. Silakan dimasukkan passwordnya. Ini berhubung sudah saya masukkan, berarti tinggal connect saja seperti ini. Oke, memang ini tidak ada koneksi internet ya. Kita tidak membutuhkan koneksi internet karena WiFi-nya lokal. Ketika Anda tekan tombol setting ini, dia akan muncul WiFi baru dengan nama bel otomatis. Dikonekkan saja seperti ini. Lalu kita reload halaman ini, kita tekan enter gitu aja. Nah, dia akan tampil seperti ini teman-teman. Pengaturan bel otomatis. Memang di hotspot ini kelihatannya tidak terhubung ya, tidak terhubung internet ya. Memang karena kita tidak menggunakan internet. Nah, ini bisa tulis no internet. Tapi ini statusnya terhubung. Ya kan? Ini tombolnya bisa muncul disconnect. Oke, sekarang kita akan melakukan pengaturan tanggal dan waktu yang sekarang. Ini ya, ada kolom ini yang diisi. Formatnya bagaimana? Di atas ini ada panduan yang sudah kami buat tentang bagaimana cara melakukan pengaturan. Oke, kita lihat contoh sekarang. Untuk set tanggal dan waktu sekarang itu formatnya seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah dijelaskan ya pada teks ini. Yang ini adalah tanggal harus ditulis 2 digit ya. Misal sekarang tanggal 2, maka ditulis 02 seperti itu ya. Ini 03/03/2022 10 ini adalah jamnya, lalu menitnya, lalu detiknya. Seperti itu ya. Sekarang langsung kita praktekkan di sini. Kita lihat jam komputer
jam 20.05. Oke, tanggal 16 ya. Berarti kita set 16 bulan 02 tahun 2022. Lalu di sini spasi ya, ada spasi. Jamnya 20.205. Kita buat 06 aja ya. Lalu 00 seperti ini ya. Karena kita tunggu sampai sudah Oke, saya tunggu lagi ya. 06.15 gitu aja ya. Supaya benar-benar tepat waktu. Kita tunggu detik ini sampai detik ke-15, lalu kita tekan set. Oke, seperti ini. Alat ini akan restart, teman-teman. Nah, dia akan restart. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini kan kondisi dalam keadaan kita akan masuk ke setting. Sekarang kita lepas tombol settingnya. Nah, dia akan set seperti ini, teman-teman. Tanggalnya sudah bisa muncul, beda dengan yang tadi. Yang tadi kan kita disuruh untuk set tanggal dan waktu. Karena kita sudah melakukan setting, maka di sini sudah muncul hari ini hari Rabu, tanggal 16 bulan 2 2022. Lalu jamnya 20.07.05. Apakah sesuai dengan yang di komputer? Ya, mendekati. 09, 10, ini 11 ya. Kalau kita setnya tadi tepat gitu ya. Tepat. Nah, selanjutnya kita sudah bisa set tanggal dan waktu ya. Set tanggal dan waktu ini diperlukan ketika tanggalnya ini atau jamnya ini agak meleset, teman-teman. Misal sekarang itu pukul 20.07 misal ya, jam real di smartphone kita. Tapi kok di alat ini setelah beberapa bulan pemakaian, misal 6 bulan atau 1 tahun gitu ya, kok masih 20 titik misal 06, padahal di smartphone 07, maka kita bisa melakukan setting waktu ulang, teman-teman, supaya waktunya akurat kembali. Karena alat ini tidak bisa terhubung ke internet, beda dengan smartphone, dia auto sinkron waktunya menggunakan internet. Sedangkan alat ini tidak. Jadi ini sama seperti jam tangan yang teman-teman pakai gitu ya. Jarak berapa lama gitu dia perlu melakukan kalibrasi ulang gitu ya. Oke, sekarang kita akan melakukan setting bellnya ya, teman-teman. Kita tekan setting lagi. Oke, masukkan IP. Kita bisa kembali ke menu IP tadi dengan cara klik di sini kalau di ini ya. Oke, kita lupa menghubungkan ke hotspotnya lagi. Kita konekkan ke bel otomatis lagi. Kita try again. Kita close ya sebelahnya ini. Oke. Kita kan sudah set ini ya. Lalu kita akan set ini, teman-teman. Nah, dalam setiap pembelian yang fitur standar ini sudah terset otomatis, teman-teman. Sebenarnya Anda tinggal set yang ini saja, jadwalnya saja. Tapi kalau misal Anda ingin merubah pengaturan ini juga bisa. Misal ya, dalam kasus ini contohnya bel pembukanya ini kan di folder 19, filenya 04. Kita lihat pengaturan dulu. Bel manual pembuka dan menutup. Nama formatnya adalah nama folder bel, lalu nama file bel. Contoh 19004. Artinya ketika tombol pembuka ditekan, maka akan memutar file bel pada folder 19 file 004. Begitu sebaliknya dengan bel manual penutup. Sekarang kita cek di folder, teman-teman. Contoh folder 19 file 004 itu bagaimana sih isinya? Isinya seperti ini. Folder 19 ya, di microSD. Lalu 004 ini, kita play. Oke, bunyinya seperti itu ya. Lalu di sini kan sudah terset ya, yang bel penutupnya 19.0005. Kita tekan ini. Ini kan filenya folder 19 file 005, kita tekan tadi. Nah, seperti itu, teman-teman. Sekarang coba saya pasang speaker dulu alatnya. Oke, sudah terpasang ya speakernya ya. Oke, sekarang kita tekan tombol setting lagi ya, supaya kembali ke menu awal. Oke, sekarang kita coba tekan pembuka untuk membuktikan apakah belnya seperti tadi.
Kita tekan penutup. Oke, sama ya. Sekarang kita coba masuk menu setting lagi. Oh, sebentar, ini bel penutupnya ada delay waktunya. Kita tunggu. Oke, sudah ya, masuk. Kita masuk IP tadi. Pastikan kita sudah connect wifi-nya ya. Wifi connect ke IP bel otomatis ini. Oke, lalu kita enter ulang supaya kita reload halaman ini. Oke, sekarang kita coba rubah bel manual pembukanya, teman-teman. Kita akan rubah di lain ya, versi lain. Misal kita coba rubah ke mana ya? Yang ke ini, V3 ini mungkin ya. Gimana sih V3? Oke, seperti ini ya penutupnya. Oke, seperti ini. Nama filenya 08 dan 009. Kita rubah di sini berarti folder 19 008 sebagai pembuka. Lalu kita isi di sini 19 009 sebagai penutup. Lalu kita simpan, teman-teman. Oke, alat ini akan restart. Ya, nomor seri ditemukan. Dia akan restart. Kita tunggu. Oke, kita lepas ya ini. Oke, kita buktikan dengan cara tekan pembuka. Oke, sama ya belnya isinya. Kita tekan dengan tombol penutup. Oke, kita tunggu sampai kembali ke utama. Sekarang kita akan melakukan setting lagi, teman-teman. Kita tekan tombol setting. Kita tunggu ya, karena masih ada delay di penutupnya tadi. Beberapa detik. Oke, sudah ya. Kita masukkan IP lagi. Kita tekan klik di sini. Pastikan sudah connect lagi ya kita. Karena setiap kali alat restart, ini akan terputus, teman-teman. Oke, kita connectkan lagi. Kita klik di sini. Dia akan kembali ke menu awal. Sini ya. Oke. Berarti kita sudah bisa set bel manual pembuka dan bel manual penutup. Tinggal bawahnya ini, apa sih waktu on mode tidur? Apa sih waktu off mode tidur? Jadi alat ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya dapat menghemat pemakaian listrik dengan cara mematikan LCD-nya, teman-teman. LCD-nya dimatikan jam berapa sampai jam berapa gitu maksudnya, teman-teman. Oke, dalam kasus ini saya matikan pukul 17.00. Lalu LCD nyala kembali pukul 07.200 ya. Itu seperti itu. Bisa dilihat di sini pengaturannya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Formatnya jam dan menit, contoh 22.00. Artinya pukul 22.00 LCD akan mati. Mode ini tidak berfungsi jika Anda mengisi satu pada mode tidur otomatis. Maksudnya apa? Maksudnya mode ini tidak berfungsi jika Anda mengisi satu pada tidur otomatis. Jadi di sini juga ada fitur tidur otomatis, teman-teman. Tidur otomatis ini adalah LCD akan menyala ketika alat membunyikan bel saja. Jadi selebihnya dia akan off. Gitu, teman-teman. Berhubung ini di set 0, maka yang berfungsi adalah ini. Tidur manual ini, teman-teman. Nah, kalau ini diisi 1, maka dia akan LCD akan otomatis mati sendiri. Oke, untuk membuktikan ini coba kita tes ya. Sekarang pukul 20.15 ya. Kita coba pukul 20.16 ya. 20.17 gitu aja. Lalu di sini 20.18 akan menyala kembali, teman-teman. Oke, 20.17 mati, 20.18 dia akan menyala. Kita set, simpan. Kita lihat di sini, dia akan restart ya. Ketika sudah restart seperti ini, sebenarnya teman-teman boleh melepas tombol setting ini, supaya tidak masuk ke mode pengaturan lagi ya. Oke ya, kita tunggu pukul 20.17, dia akan mati LCD ini.
seperti ini teman-teman. Ini artinya dia sedang masuk mode tidur ya, hanya LED yang menyala. Kita tunggu sampai 2018, LCD ini akan menyala kembali teman-teman. Sambil kita lihat di ongselnya. Oke, sebentar lagi dia harusnya menyala teman-teman. Nah, dia menyalakan. Dia pukul 20.18 menyala. Itu artinya LCD menyala pada pukul 20.18. Sekarang kita coba masuk menu setting lagi teman-teman. Kita akan melakukan setting bell. Oke, sudah masuk ya. Sekarang kita konekkan ke hotspot dulu. Bell otomatis. Lalu kita kembali ke IP ini. Sebenarnya tidak harus menekan klik di sini teman-teman, tapi kita harus hapus di belakang ini teman-teman. Di belakang ini kita hapus dulu. Pastikan yang tersisa hanya alamat IP saja, lalu kita tekan enter. Oke, dia akan kembali ke sini. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan set jadwal yang ini. Ini ya teman-teman, ada 7 pengaturan hari. Di sini hari Senin bisa dibuka seperti ini. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Hanya 25 jadwal per hari. Selasa seperti ini. Berhubung hari ini adalah hari Rabu, maka kita coba contohkan set hari Rabu saja. Ini ya, hari Rabu. Nah, untuk jadwal misal jam 7, lalu ada jadwal lagi jam 8, ada jadwal lagi jam 9, tidak harus diletakkan di urut seperti ini teman-teman. Anda pisah-pisah gitu tidak masalah. Anda loncat-loncati. Misal 4 ini, lalu jam 7, jadwal pukul 7 itu di jadwal 4, lalu jadwal pukul 8 di jadwal 1. Ini tidak masalah teman-teman, bebas ini aturannya. Ini hanya slotnya saja gitu ya, ada 25 slot. Formatnya apa ini? Kita lihat di sini. Formatnya ini jadwal 1 sampai 25, mulai hari Senin sampai Minggu. Formatnya adalah jam, menit, nama folder bell, nama file bell, dan durasi bell. Nah, durasi bell ini apa? Nanti saya jelaskan ya. Durasi bell adalah berapa lama amplifier akan menyala saat membunyikan bell. Jika durasi bell 33 detik, maka Anda harus set 1 menit. Jadi ini di set lebih lama, teman-teman. Jangan sampai ini satuannya karena menit. Ya, satuannya menit. Di sini bisa dilihat durasi bell satuannya menit. Jadi kalau misal bellnya itu hanya 33 detik, maka kita harus set 1 menit. Gitu ya. Jika durasi bell 65 detik, maka Anda harus set 2 menit gitu ya. Harus di bawah menit yang di set gitu ya. Misal durasi bellnya 65 detik. Supaya belnya tidak terpotong gitu. Misal durasi belnya 65 detik tapi teman-teman set 1 menit, maka belnya itu nanti ada yang kepotong teman-teman. Jadi belnya hanya dibunyikan sampai 60 detik saja, yang 5 detik bel sisanya itu tidak berbunyi dia. Nah, itu fungsinya itu. Silakan melihat nama file pada bagian akhir. Anda akan mengetahui durasi bel yang Anda pilih. Contoh ya, 08,30,01,001,01. Artinya bel akan berbunyi pukul 8.30 dengan memutar file bel pada folder 01, nama file 001, durasi bel 1 menit. Ini 1 digit ini harus ditulis 01 ya teman-teman. Kecuali khusus nama file ini harus 3 digit sesuai nama file yang ada di filenya teman-teman. Untuk mengetahui nama filenya ada di mana sih? Ini contoh, ini daftar, lihat sembunyikan daftar isi micro SD. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Sebenarnya tidak harus membuka micro SD-nya, tapi kalau teman-teman pengen tahu suaranya ya harus melepas micro SD-nya dan dibaca di komputer gitu atau di smartphone. Di HP teman-teman bisa. Oke ya, sekarang kita coba yang kita set yang nomor 3 aja ya, biar versi ketiga belnya. Kita cari yang versi ketiga. Versi 2 ini mana? Oh, ini sudah versi 3 ya. Misal jam pertama ini sebenarnya ini hanya durasi berapa detik MP3 ini teman-teman. Kita bisa lihat di misal di aplikasi pemutar musik gitu ya. Misal di sini AIM ini. Misal penutup ini ada detikannya 4 detik ini.
4 detik ya, berarti nanti di set 1 menit. Oke, coba kita ke folder 07 ya, misal 08 aja, 08 sesuai contoh tadi. 8 V3 jam pertama ini kita seret ke sini. Ini terlihat 18 detik, maka kita harus set 1 menit. Nah, ini sebagai bantuan kami saja, atau apa ya, untuk mempermudah gitu ya. Untuk mempermudah supaya teman-teman tidak harus mengecek berapa detik sih ini masing-masing bel ini, maka di sini sudah kami tulis 01 menit, 01 menit gitu ya. Kalau ada yang 02 ya kita tulis 02 gitu, untuk mempermudah pengaturan saja. Oke, sekarang kita coba untuk set 2 waktu ya. Di sini jam pertama berarti filenya, foldernya 08, filenya 004 ya. Formatnya seperti ini. Ini formatnya adalah kita tulis jamnya dulu, lalu nama file bel, folder bel, lalu namanya ya. Oke, kita setting di hari Rabu. Ini kan 20.23, kita set di 20.25 ya. 20, koma ya, pakai koma teman-teman. Bisa dilihat di sini, pakai koma. 20.25. Lalu foldernya adalah folder berapa tadi? Folder 08 ya, berarti 08, koma, filenya nomornya yang jam pertama ini 004. 004, durasinya 1 menit, berarti tulis 01. Khusus yang nama file ini ditulis 3 digit teman-teman. Lalu bel kedua kita sambung di setelahnya gitu aja ya. 20,27 misalnya, 20,27, lalu 08, bel keduanya berarti selanjutnya file 005, lalu durasinya 01 ya. 055 kita coba 005, durasinya sama 001 ya, jam kedua. Seperti ini. Kita tekan simpan teman-teman. Nanti kita tunggu sampai 20.25 dan 20.27, dia harusnya membunyikan bel sebanyak 2 kali teman-teman. 25 dan 27. Kita simpan jadwal hari Rabu ya. Masing-masing ini ada tombolnya teman-teman. Kalau misal hari Senin juga ada tombolnya, hari Selasa ada tombolnya. Ada tombol simpan hari Selasa. Nah, seperti ini. Kita berhubung simpan hari Rabu, maka kita simpan hari Rabu. Oke, kita lihat alatnya ini akan restart teman-teman. Oke, jangan lupa dilepas ini ya settingnya, supaya tidak masuk menu setting. Kalau dia masuk mode setting, dia tidak bisa membunyikan bel teman-teman. Nah, kita tunggu di 26 ya, kalau nggak salah 26 tadi ya. Kita cek di sini. Tadi setnya saya 25 teman-teman. Ternyata kita sudah lewat ya. Kita tunggu di 27 saja. 27 harusnya dia bunyi bel yang kedua. Kita ulang saja. Mohon perhatian, saatnya jam kedua dimulai. Attention please, it's time to begin the second lesson. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kalau misal set jadwal yang lain juga sama. Oke, sekarang kita coba contohkan 2 lagi ya teman-teman ya. Kita contohkan lagi, mana tadi filenya ini. Kita coba file folder 09 istirahat ya. 007 dan 008 ya, folder 09. Kita set lagi di sini. Waktunya agak kita jauhkan lagi teman-teman biar tidak terburu-buru. Kita kopas saja biar cepat. 009 foldernya ya, 009. Lalu filenya istirahat. Istirahat pertama, istirahat kedua ya, 008, 009. Ini 008. Yang ini 009. Lalu waktunya kita buat 30 aja teman-teman, 30 dan 3
2. Oke, kita spasi 1 menit gitu teman-teman ya. Sekarang kita tekan simpan hari Rabu lagi. Wow, ternyata kita belum connect, belum masukkan ini ya, kita lupa tadi. Oke, kita konekkan ke bel otomatis, kita lihat, kita tunggu ada hotspotnya. Kalau gagal seperti ini kita bisa klik try again teman-teman, klik try again. Oke, dia akan set. Oke, dia sudah restart ya alatnya. Oke, sebentar lagi kita tunggu. Dia akan berbunyi di pukul 30 dan 32. Mohon perhatian. Saatnya istirahat pertama. Attention please. It's time for the first break. Oke, kita tunggu lagi di menit 32 teman-teman. Harusnya dia akan berbunyi lagi ya. Mohon perhatian. Saatnya istirahat kedua. Attention please. It's time for the second break. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya alat ini tidak hanya untuk membunyikan bel saja teman-teman. Kita juga bisa melakukan misal senam otomatis, dia akan berbunyi senyum otomatis. Nah, tinggal kita masukkan di sini kan ada, sudah kami siapkan juga file senam ya. File senam ini di folder 20 ini ada SKJ 2013, 2016, 2021. Nah, teman-teman bisa menambahkan file-file sendiri ya. Nanti bagaimana cara menambahkan file-file sendiri. Misal ada senam-senam yang tidak ada di bawaan kami, teman-teman bisa menambahkan sendiri. Nanti ada video lanjutannya bagaimana cara melakukan penambahan file di microSD ini. Oke, kalau misal dalam kasus ini ya SKJ 2013, durasinya 15 menit ya. Jadi ya kita set saja di sini 15 menit nanti. Yang di mana tadi, hari Rabu ya. Ini kan 01 menit. Nanti ditulis saja misal 15 gitu durasinya. Lalu kita itu folder 20 file 005 ya, folder 20 ini 005, maka dia akan membunyikan SKJ teman-teman, durasinya 15 menit seperti itu. Nanti jadi alat ini sangat memudahkan kita untuk misal melakukan senam otomatis. Sebelum senam misal di set jadwal sebelumnya adalah ini 5 menit mulai senam gitu, berarti sebelum 5 menit sebelum senam itu 5 menit sebelum senam murid-murid bisa mempersiapkan diri gitu teman-teman. Nanti waktu senamnya musiknya juga auto on sendiri melalui speaker bel otomatis. Oke, seperti itu ya cara melakukan pengaturan pada bel otomatis ini. Pastikan Anda telah kembali ke menu awal ini ya. Ini berarti mode running sedang berjalan. Jangan masuk ke menu setting. Nanti kalau masuk menu setting dia tidak berbunyi belnya teman-teman. Kita misal tekan ampli on ya. Amplinya on kan ini. Jangan lupa untuk mengembalikan lagi teman-teman. Ini kan ada tulisan bell off, ampli on. Jangan lupa untuk mengembalikan ke seperti ini. Ya. Bel pembuka juga sama, harus ditutup dengan bel penutup supaya belnya berfungsi lagi teman-teman. Kalau misal Anda menekan bel pembuka tapi tidak menekan bel penutup, maka bisa jadi belnya tidak berbunyi. Dipastikan tidak berbunyi karena dia tidak kembali ke mode running ini teman-teman. Gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara melakukan delete jadwal ya. Di sini kan sudah ada jadwal yang tersimpan teman-teman. Jadi Rabu jadwal 1 ini yang tersimpan saat ini tuh ini. Berarti pukul 20 lebih 25. Lalu folder 08 file 004 1 menit durasinya ya.
bagaimana kita misal tidak lagi menggunakan jadwal ini, kita akan hapus dua jadwal ini, misal jadwal 1 dan jadwal 2 kita hapus. Kita tinggal kasih tanda minus seperti ini teman-teman, 1, ini juga minus. Maka harusnya yang masih tersimpan di sini adalah jadwal 3 dan jadwal 4, jadwal 1 dan jadwal 2 kosong. Oke, kita simpan. Oke, kita lihat di alat. Dia akan restart teman-teman. Kita tunggu. Oke, sudah, kita klik di sini ya. Oke, belum connect rupanya. Kita hubungkan kembali. Lalu kita try again. Oke, kita sudah kembali ke sini. Kita lihat jadwal hari Rabu ya. Nah, jadwal 1 dan jadwal 2 sudah kosong teman-teman. Jadi yang tersisa tinggal jadwal 3 dan jadwal 4. Baik teman-teman, demikian penjelasan kami mengenai alat kami Yafira Bel otomatis sekolah atau kantor ya. Untuk pembelian Anda dapat melihat link pada deskripsi pada video ini. Anda dapat beli di Tokopedia, Shopee, ataupun Bukalapak. Jangan lupa like, share, dan subscribe video kami untuk perkembangan mengenai alat-alat kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.